Oke, selamat malam semuanya. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kedua untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise dan Instrumen Tata Kelola. Nah, di pertemuan dua ini kita akan lihat bagaimana apa eh, di mata kuliah Arsitektur Enterprise membahas mengenai apa itu apa government, untuk arsitektur government, framework, nanti kita bahas ya. Terus nanti ada juga strategic management, strategic execution, terus leadership, terus quality management ya. Jadi kita bahas satu-satu. Nah, baik, sebelumnya kemarin di pertemuan pertama bahwa kita telah mengetahui tentang yang namanya yaitu konsep dasar arsitektur enterprise. Ya, jadi kemarin kita ada gambaran mengenai organisasi, proses bisnis, terus mengenai dukungan aplikasi dan infrastruktur. Selanjutnya teman-teman dilihat juga bahwa di dalam sebuah arsitektur enterprise itu ada bisnis arsitek, data arsitek, aplikasi arsitek, terus teknologi arsitek ya. Itu pemahaman kemarin. Jadi apa manfaatnya? Yaitu proses meredesain dan akuisisi organisasi serta pengembangan roadmap organisasi dan memetakan proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi manfaatnya. Terus ada lagi interoperabilitas aplikasi, teknologi, pengolahan organisasi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi kemarin juga kita melihat arsitektur enterprise versus IT roadmap. Ya, bagaimana kemarin kita bahas bahwa IT roadmap seringkali kehilangan ruh bahwa solusi IT dibangun untuk mengotomatisasi proses bisnis, membuat bisnis lebih efisien, membuat operasional perusahaan lebih murah ya. Kemarin kita bahas mengenai meningkatkan ROI-nya, mempercepat PEP-nya, terus melaksanakan visi dan misi. Nah, di pertemuan ini kedua kita akan membahas instrumen tata kelola ya, arsitektur enterprise. Nah, jadi pendekatan IA ini enterprise arsitektur yang lengkap harus mencakup 6 elemen inti yang dirancang untuk bekerja sama. Pertama, arsitektur government, tata kelola arsitektur. Kedua, jadi arsitektur framework, kerangka kerja arsitektur. Terus implementasi dari metodologinya. Nah, dokumentasi arsitek, arsitektur repository, ya, associate best practice, ya. Nah, kita lihat di sini ada, tata kelola, di dalamnya ada metodologi, praktek terbaik, ya, kerangka kerja, arsitek, repository. Ini adalah mencakup 6 elemen inti dari dirancang untuk enterprise, arsitektur enterprise. Nah, jadi elemen dasar pertama adalah government dan atau tata kelola yang mendefinisikan perancangan pengambilan keputusan dalam proses pengawasan dan kelompok untuk menentukan bagian enterprise arsitektur. Ini dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola secara keseluruhan suatu perusahaan. Nah, IA ini atau enterprise government ya atau tata kelola bertujuan mendukung tata kelola yang terpadu, kelompok, kebijakan manajemen yang terintegrasi dan proses membentuk struktur tata kelola secara keseluruhan. Jadi ini adalah proses dari bisnisnya. Ya. Arsitektur government harus sesuai dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan maupun mekanisme
dan struktur tata kelola TI yang ditetapkan. Jadi harus sesuai. Nah, ini adalah elemen pertama untuk arsitektur enterprise government pertama ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Pertama, manajemen strategi. Kedua yaitu ada lagi strategi execution, quality management. Nah, di dalam ini juga di sini ya dilihat general management, ada lagi IT management. IT government, IT delivery, and support, IT implementation. Nah, IT government ini ya kan tadi sebutkan bahwa mengenai tata kelola. Ada lagi delivery dan support. Ini lebih ke pendukung dalam proses operation IT dan implementation. Ya, IT implementation ini biasanya dalam pengembangan suatu software. Nah, manajemen di sini gambar untuk manajemen area relevan to enterprise architecture. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya strategi manajemen balance scorecard. Jadi menurut Kaplan dan Norton di bukunya untuk arsitektur enterprise tahun 92 memperkenalkan balance scorecard BSC. Ya. Balance scorecard ini sebagai manajemen sistem membantu perusahaan untuk menjelaskan dan melaksanakan visi misi strategi. Fokus manajemen berada pada aspek keuangan, dilengkapi dengan strategi visi dan misi ya, melaksanakan memperjelas visi dan misi. Perjelasan dan melaksanakan visi dan misi. Nah, fokus manajemen di aspek keuangan dilengkapi dengan langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan, ya, proses internal dan kemampuan untuk berinovasi. Nah, cara pendekatan balance scorecard ini, sebuah perusahaan harus mendefinisikan misi, ya, tujuan dan langkah-langkah untuk perspektif dan kemudian menerjemahkan ke dalam sejumlah target dan inisiatif yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Terus yang paling penting adalah gagasan dari loop umpan balik. Ya. Pertama harus mengukur output dari proses bisnis internal dan tidak hanya memperbaiki penyebabnya. Selain itu pengukuran kinerja dan manajemen oleh fakta. Nah, ini cara pendekatan dengan balance scorecard. Nanti kita lihat ya. Banyak juga untuk framework di arsitektur enterprise ini. Nah, kedua adalah strategi execution ya. Jadi kan kita bahas mengenai strategi manajemennya. Jadi strategi eksekusi itu apa? Jadi menurut di sini apa namanya Yayasan Eropa untuk Quality Management, di pendekatan manajemen yang penting lainnya adalah FQM, ya. FQM, jadi Quality Management, Eropa Quality Management ini excellent model EFQ ini pertama diperkenalkan 92 sebagai kerangka kerja untuk menilai aplikasi The European Quality Award dan terinspirasi oleh Malcolm Barbridge model di Amerika Serikat dan hadiah Heming di Jepang. Nah, jadi maksud dari model EFQM ini ya, Eropa Quality Management yang ada di sini memberikan cakupan yang lebih luas dari ISO 9001 yang memberikan manajemen secara keseluruhan untuk kinerja. Jadi model EFQ ini ya, strategi untuk execution dari 9 kriteria, 5 diantaranya adalah enabler,
meliputi apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi. 4 adalah hasil, ya, yang meliputi apa yang dicapai oleh organisasi. Ya. Kita harus paham di sini untuk strategi manajemen. Jadi pada saat kita akan membuat sebuah arsitektur enterprise, ya, semuanya dari IT government, ya, dari IT strategic management, itu kita saling berhubungan, ya. Kita lihat di sini nanti ada skemanya. Jadi enabler, jadi ada ini bagian manajemen. Ada leadership, people, politik and strategi, proses, ya, proses, dan juga partnership resource, ya, partnership resource, ya, partnership resource ini dan juga proses. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, nanti hasilnya adalah proses people result, customer result, society result, key performance atau KPI hasil dari seluruh ini organisasi. Nah, di sini BSC juga membantu membuat pilihan strategi dan model EFQ, ya, membantu dalam terus menerus perbaikan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Ya, paham ya di sini ya, BSC. Nah, yang ketiga ya quality management, ISO ISO 9001. ISO 9001, 2000 standar, ISO 2000 dari organisasi internasional mengurai kriteria, ya, sistem manajemen yang baik adalah QMS, ya, Quality Management System, berdasarkan kebijakan mutu dan kualitas tujuan. Sebuah perusahaan mendesain dan mendokumentasikan QMS yang untuk mengontrol bagaimana proses yang dilakukan. Mulai dari umum, persyaratan keseluruhan, ya, negara-negara standar, tanggung jawab manajemen untuk QMS, Quality Management System, kemudian memperbaiki persyaratan untuk sumber daya, termasuk personil, ya, pelatihan, fasilitas, lingkungan kerja, gitu kan. Nah, tuntutan pada apa yang disebut adalah realisasi produk, ya, tuntutannya, yaitu proses bisnis yang menyadari produk atau jasa perusahaan adalah inti dari standar. Nah, perlunya ISO atau ISO Quality Management. Nah, selanjutnya, jadi arsitektur enterprise dari perspektif manajemen mutu ini umum dan ISO 9001, ya, pada khususnya terlihat kontribusi utama, ya, dalam terpadu desain, manajemen, dan dokumentasi proses bisnis mendukung sistem teknologi informasi. Sebuah arsitektur enterprise yang dirancang dengan baik dan didokumentasikan membantu organisasi agar sesuai dengan persyaratan ISO 9001, ya, pada identifikasi proses dan dokumentasi. Ya, sebaiknya kebutuhan untuk SMM, ya, di sini, jadi kita lihat ya, untuk strategi manajemennya. Nah, jadi fokus pada inisiatif arsitektur. Jadi sebaiknya kebutuhan untuk SMM, ya, SMM itu strategiknya, strategi manajemen, ya, dengan menempatkan penekatan pada proses dan sumber daya yang sangat penting untuk produk atau jasa yang berkualitas. Nah, kita tahu bahwa di sini perlu pemahaman untuk di bidang strategi manajemen, ya, dalam arsitektur enterprise ini. Terus quality management system, ya, tadi kan disebutkan ada untuk skema pada
governance, general management secara umum, IT management. Nah, selanjutnya IT government. Ya, biasanya ini COBIT ini ya, Control Object for Information and Related Technology. Biasanya ada sertifikasinya. Teman-teman kemarin kan kita lihat ya. Coba kita back ke pertemuan pertama ya. Kita back lagi. Nah, ini arsitektur enterprise memerlukan yang namanya juga COBIT, monitoring dan evolusi IT, monitoring penerapan arsitektur enterprise. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas nih IT government untuk COBIT. Jadi standar untuk IT government awalnya diterbitkan 1996 oleh Audit System Informasi dan Control Association. Sebuah kerangka IT control ya, internasional menyediakan organisasi dengan praktek yang baik ya, yang membantu dan menerapkan struktur tata kelola IT di seluruh perusahaan ya. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol ya, dan masalah teknis. Oke. Paham ya teman-teman di sini bahwa intinya IT government ini ya kerangka IT control ya. Jadi yang berrelated dengan teknologi. Inti dari kerangka COBIT adalah tujuan pengendalian dan manajemen pedoman untuk 34 identifikasi proses TI yang dikelompokkan ke dalam 4 domain. Perencanaan, organisasi, akuisisi, dan implementasi, pengiriman dan dukungan, dan pemantauan. Nah, itu adalah IT government. Nah, COBIT, tiga komponen COBIT ini jadi menawarkan model kematangan untuk tata kelola IT ya, terdiri dari 5 tingkat kematangan. Pertama, ad hoc. Ad hoc tidak ada proses standar, jadi ad hoc pendekatannya diterapkan pada kasus per kasus. Jadi ini adalah sifatnya elastis ya, maksudnya ad hoc itu kan tidak standar, disesuaikan apa permintaan atau kasusnya. Nah, ada lagi kedua, repeatable ya, manajemen menyadari ya, masalah indikator kinerja yang sedang dikembangkan. Pengukuran dasar telah diidentifikasi karena memiliki penilaian metode dan teknik. Ketiga, define untuk kebutuhan ya, bertindak dipahami dan diterima. Ya. Prosedur telah standar didokumentasikan dan diimplementasikan. Terus, keempat, manage pemahaman penuh dengan akan masalah di suatu tingkatan telah dicapai. Proses keunggulan dibangun pada pelatihan formalnya IT sepenuhnya selaras dengan strategi bisnis. Optimize ya, perbaikan terus menerus adalah ciri khas ya, proses telah disempurnakan ke dalam tingkat praktek ya, tingkat praktek terbaik eksternal berdasarkan hasil perbaikan terus-menerus dengan organisasi lain. Nah, ada lagi ITL ya, IT Infrastructure Library. Nah, kemarin kita lihat juga skemanya gini. Jadi ITL itu tata kelola layanan IT ya, infrastruktur. Jadi dalam himpunan yang paling banyak diterima praktek terbaik dalam domain pelayanan IT. ITL ya, terdiri dari serangkaian dokumen yang memberikan bimbingan pada penyedia baik IT layanan, fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung TI-nya ini ya. Jadi COBIT, ITL ya. Ini merupakan bagian dari arsitektur yang akan dibangun di dalam suatu government atau tata kelola.
ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ITL memiliki proses berorientasi pendekatan untuk manajemen layanan. Nah, ini memberikan kode praktek membantu organisasi untuk membangun manajemen kualitas, layanan TI, dan infrastruktur di mana kualitas didefinisikan sangat cocok untuk kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Oke, paham ya? Jadi ITL itu untuk infrastruktur, ya. ITL itu kebanyakan IT, infrastruktur, informasi, teknologi, library. Kita lihat ini. Nanti ada ini teman-teman ya, kalau mau yang kemarin saya bilang bahwa teman-teman tidak hanya berbicara untuk masalah software engineering, programming, networking, tapi teman-teman bisa jadi seorang konsultan di bidang untuk arsitektur enterprise ya, atau pembuat arsitektur enterprise nanti dengan metode atau framework yang sudah ada ya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih. Pertemuan 2 ini slide-nya nggak terlalu banyak ya. Nah, selanjutnya, jadi inti dari ITIL ini terdiri 2 kelompok besar, yaitu service delivery, ya. Oke. Oke, kita lanjut. Manajemen tiket layanan, ya, ketersediaan keuangan untuk layanan TI, ya, manajemen IT layanan darurat, manajemen kapasitas, ya, terus service support, meliputi manajemen masalah, insiden layanan meja, manajemen perubahan, manajemen rilis, dan manajemen konfigurasi. Nah, ini adalah dari kelompok-kelompok dalam besar proses ITL. Oke, teman-teman paham ya, dari sini kita lihat bahwa ada yang tadi namanya COVID, ITL ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman di sini ya. Jadi ITL ini adalah pelengkap dari COVID. Nah, tujuan pengendalian tingkat tinggi dari COVID dapat diimplementasikan melalui ITL. COVID merupakan tujuan pengendalian dan membantu yang harus dilakukan di ITL, menjelaskan bagaimana melakukannya yaitu untuk mewujudkan tujuan. Jadi kan ITL itu tadi apa? Infrastrukturnya ya. Nah, kalau COVID tadi apa? Teman-teman. Jadi COVID itu adalah kontrolnya, objeknya, kontrol objeknya. COVID, control object for information and related technology. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini IT implementation. Jadi kan tadi kalau kita lihat nih ya, IT implementation itu ada di sini. Kita lihat di strategi, di dalam manajer itu general management itu ada strategic management, strategic execution, quality management, ya, IT governance, IT developer and support, ya, IT implementation. Nah, jadi IT implementation, the capability, maturity, model untuk software, ya, menurut Paul dan kawan-kawan 1993 yang dikenal juga sebagai CMM, ya, Control Management.
SWWW, SWCMM. Nah, adalah model menilai kematangan organisasi, ya. Organisasi, proses rekayasa perangkat lunak untuk menyediakan organisasi dengan praktek diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan kemenangan proses. Jadi emang sedikit rumit ya. Jadi kalau untuk IT arsitektur ini sebenarnya teman-teman kalau udah terlibat dalam bisnis proses, strategic manajemen, IT implementation, jadi lebih kayak memegang global. Jadi bukan hanya spesifik untuk mungkin jaringan, software gitu kan. Dalam model CMMI, bentuk yang paling umum ada 5 tingkatan kematangan. Setiap lapisan didasari untuk perbaikan proses yang berkelanjutan. Nah, CMMI Product Team 2002. Nah, pertama ya, inisial. Jadi inisial itu proses biasanya ada ad hoc dan kacau ya. Biasanya ada ad hoc. Jadi ad hoc itu kan tadi tidak standar ya. Jadi organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Nah, tidak stabil dalam organisasi ini tergantung pada kompetensi dan heroik dari orang-orang dalam organisasi dan bukan pada penggunaan proses. Jadi ini adalah yang emang di luar standar. Jadi pada saat implementasinya bukan ya, tidak ada perkiraan yang emang bakalan menuju suatu hal tersebut ke situ ya. Jadi gitu. Jadi akhirnya kacau dan ad hoc biasanya prosesnya kacau. Jadi ya maksud kacau di situ. Nah, selanjutnya yang adalah manage project. Ya, organisasi telah memastikan bahwa persyaratan yang dikelola dan diproses yang direncanakan, dilakukan, diukur, dikendalikan, namun proses mungkin sangat berbeda dalam setiap contoh spesifik. Misalnya pada proyek tertentu. Define, proses ditandai dengan baik dan dipahami. Ya. Jelas dan dijelaskan dalam standar prosedur, alat dan metode. Ya. Standar digunakan untuk membangun konsistensi ya, konsistensi di seluruh organisasi. Ya. Proyek menetapkan proses ya, mereka mendefinisikan dengan menyesuaikan ya set organisasi standar sesuai dengan pedoman quantitative value management ya. Tujuan kuantitatif value management ini adalah untuk kualitas ya dalam proses kinerja ditetapkan di sini dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Tujuan kuantitatif didasarkan pada kebutuhan pengguna, pelanggaran akhir organisasi, ya, pelaksanaan proses. Nah, optimizing, ya, kinerja proses terus ditingkatkan mulai kedua perbaikan teknologi tambah inovatif, ya, inovatif yang proses improvement ya kuantitatif bertujuan bagi organisasi yang telah ditetapkan ya terus direvisi untuk mencerminkan perubahan tujuan bisnis dan digunakan sebagai kriteria dan proses perbaikan. Nah, jadi itu emang agak rumit sih ini masalahnya. Kalau IT arsitektur enterprise ini ya semuanya harus ngerti ya ISO tadi ya, ISO-nya bagaimana ya, quality manajemennya bagaimana, strategic manajemen gimana. Nah, teman-teman bisa baca lagi ya di pertemuan ini materinya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya ya.
Jadi adapun yang perlu disampaikan bisa melalui forum ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa explore lagi ya. Bisa mengembangkan emang profesi IT infrastruktur ini atau IT arsitek ya. Nantinya ke depannya sebenarnya dibutuhkan. Cuma belum ada konkret secara apa ya implementasinya. Jadi paling sekarang lebih kebutuhannya semacam IT software arsitek gitu kan. Jadi hanya berkulit di softwarenya saja. So, ada lagi produk manajemen atau produk manager yang lebih ke proses pengembangan software lagi. IT infrastruktur lebih ke kadang hanya lebih ke network atau jaringan atau lebih ke hardware-nya saja ya. Yang menggabungkan yang bisa menggabungkan dari semuanya itu dari manajemen, infrastruktur IT, softwarenya, datanya, aplikasinya itu ada biasanya untuk IT enterprise ya. Enterprise arsitektur ini gitu ya. Oke, demikian mudah-mudahan paham teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Ya, apa yang perlu disampaikan, tanyakan silakan bisa ditanyakan melalui forum. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.